Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Intan Camarini dengan NIM 1911031102 dari kelas 5B. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video ini saya akan menjabarkan tentang ruang lingkup pendidikan bahasa Bali untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan bahasa Bali di sekolah dasar. Baik, ruang lingkup pendidikan bahasa Bali meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, pengetahuan bahasa Bali, yang kedua, pengetahuan kesusastraan bahasa Bali, yang ketiga, keterampilan berbahasa Bali, dan yang keempat, apresiasi sastra Bali. Yang pertama, pengetahuan bahasa Bali. Pengetahuan bahasa Bali merupakan informasi mengenai bahasa Bali yang dijadikan sebagai identitas dalam bentuk bahasa untuk membangun nilai-nilai, norma-norma, dan simbol di dalam masyarakat. Selain sebagai identitas, bahasa Bali juga memberikan pengetahuan tentang kebudayaan Bali yang mana dalam penggunaannya diharapkan mampu membina, memelihara, dan mengembangkan kebudayaan secara nasional maupun internasional. Hal ini juga didukung dari adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pemertahanan bahasa Bali melalui lembaga pemerintah, yaitu Lembaga Pelestarian dan Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali bersama Balai Desa telah menciptakan ruang untuk pemakaian bahasa Bali seperti dengan menyelenggarakan lomba berbahasa Bali, menulis cerita dalam bahasa Bali. Pengetahuan bahasa Bali tidak hanya berkembang dan dilestarikan di lingkungan masyarakat, namun juga dalam lembaga pendidikan, yang mana bahasa Bali dimuat sebagai muatan pelajaran lokal kurikulum guna mengembangkan kegiatan-kegiatan komunikasi berbahasa Bali kepada siswa sejak dini agar eksistensi budaya bahasa Bali tidak memudar. Kemudian, materi yang kedua, pengetahuan kesusastraan bahasa Bali. Pengetahuan kesusastraan bahasa Bali merupakan informasi mengenai segala karya sastra yang menggunakan bahasa Bali sebagai media komunikasi serta memuat mengenai kehidupan masyarakat Bali. Seseorang yang menciptakan sebuah karya sastra atau pengarang di Bali disebut dengan istilah pengawi yang memiliki arti sastrawan atau penyair dalam bahasa Indonesia. Nah, secara umum, kesusastraan Bali dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada kesusastraan Bali Purwa atau tradisional, dan yang kedua adalah kesusastraan Bali Anyar atau modern. Kesusastraan Bali Purwa atau klasik atau tradisional merupakan hasil karya atau cipta seseorang pengarang atau pujangga yang menceritakan tentang dinamika kehidupan masyarakat Bali pada saat atau sebelum dipengaruhi oleh kebudayaan asing atau luar. Kemudian, kesusastraan Bali Anyar atau modern merupakan hasil karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Bali yang sudah dipengaruhi oleh dunia luar. Adapun yang termasuk kesusastraan Bali Purwa dibagi menjadi 3, yaitu tembang, gancaran, dan paluwakya. Yang pertama, tembang merupakan sastra Bali dalam bentuk puisi yang dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu gegendingan yang merupakan sekumpulan kalimat bebas yang dinyanyikan. Nah, gegendingan ini meliputi 3 jenis, yaitu gending rare, gending sangyang, dan gending jejangeran. Kemudian yang kedua ada sekar alit. Sekar alit yang disebut juga dengan tembang macepat meliputi 3 kelompok, yaitu guru bilangan, guru dingdong, dan guru gatra. Adapun tembang macepat terdiri dari 12 bagian, yaitu pupusinom, ginade, durme, dangdang, pangkur, ginanti, semarandane, maskumambang, pucung, dan megatruh. Kemudian yang ketiga sekar madil atau kekidungan yang merupakan lagu yang dinyanyikan pada saat upacara adat maupun agama. Sekar madil ini meliputi kidung dewayatnya, butayatnya, manusayatnya, pitrayatnya, dan resiyatnya. Kemudian yang keempat, sekar agung atau tembang gede, yang merupakan nyanyian atau lagu suci yang berkaitan dengan ajaran agama. Kemudian jenis yang kedua ada gancaran. Gancaran atau prosa merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa Bali
namun tidak mengikuti aturan-aturan seperti pada tembang. Yang termasuk dalam gancaran yaitu satwa, babat, mitos atau dewa-dewa, legenda, prasasti, epos atau wiracarita, tantri, pralambang, sesonggan, sesenggakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu palawakya. Palawakya merupakan karya sastra gancaran yang dibaca menurut hreswa atau pendek dan dirga atau panjang pada labuh suara atau kata terakhir tiap baris. Nah, contoh dari palawakya ini adalah drama. Selanjutnya yaitu ada kesusastraan Bali Anyar yang meliputi 4 bagian. Yang pertama, satu bawa atau cerpen. Contohnya yaitu ada Togok oleh Imade Sangre dan Kampeh dikasisi oleh Jelantik Sante. Kemudian yang kedua ada Satwa Dawa atau novel. Contohnya yaitu Melancara ke Sasak oleh Gede Serawana dan Ketemu Ring Tampak Siring oleh Made Sangre. Yang ketiga ada puisi Bali Anyar. Contohnya yaitu Bali oleh Ngurah Yupe dan Galang Bulan oleh K. Putra. Yang keempat ada Lelampahan atau drama. Contohnya yaitu Nang Kepot oleh Ketut Aryana dan Maboros oleh Putu Gede Swate. Pembahasan yang ketiga ada keterampilan berbahasa Bali. Pertama ada keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak dalam bahasa Bali merupakan keterampilan yang meliputi kegiatan mendengarkan dan memperhatikan bahasa Bali secara bersungguh-sungguh. Nah, pada saat pembelajaran bahasa Bali, khususnya di sekolah dasar, siswa harus mampu menyimak penjelasan dari guru, kemudian dapat memahami materi pembelajaran bahasa Bali dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh keterampilan menyimak dalam bahasa Bali adalah pada saat guru membacakan sebuah satwa atau cerita atau memulai percakapan bahasa Bali dengan siswa dan siswa dapat menyimak cerita tersebut dengan baik. Selanjutnya keterampilan membaca. Keterampilan membaca dalam bahasa Bali merupakan kegiatan yang memahami bahasa lisan maupun tulis bahasa Bali. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menambah wawasannya mengenai bahasa Bali beserta kebudayaan-kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat Bali. Contoh keterampilan membaca dalam bahasa Bali adalah pada saat siswa membaca sebuah satwa Bali, cerpen, novel, dan puisi dalam bahasa Bali. Selanjutnya, keterampilan yang ketiga ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara dalam bahasa Bali merupakan kemampuan seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi atau artikulasi kata dalam bahasa Bali untuk mengekspresikan, menyampaikan. Bahasa yang digunakan dalam bahasa Bali meliputi bahasa alus atau alus singgih, alus sor, dan alus madya, dan bahasa andap atau bahasa kasar. Contoh keterampilan berbicara dalam bahasa Bali dapat dilihat pada saat guru menanyakan sesuatu kepada siswa menggunakan bahasa Bali. Kemudian siswa juga dapat menjawab pertanyaan tersebut menggunakan bahasa Bali. Selain itu, kemampuan berbicara juga dapat dilatih dan dilihat melalui kegiatan pesantian, mekidung, membaca puisi, mesatwa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keterampilan menulis. Keterampilan menulis dalam bahasa Bali yaitu kegiatan menggunakan bahasa tulis sebagai sarana untuk mengungkapkan gagasan. Selain itu, pada ranah keterampilan ini, siswa dapat mengenal adanya aksara Bali dan mampu menyesuaikan penggunaannya dengan pasang atau ugar-ugar dalam menulis atau nyurat aksara Bali dengan baik dan benar. Contoh keterampilan menulis dalam bahasa Bali adalah pada saat guru meminta siswa untuk menyalin aksara Latin menjadi aksara Bali. Pembahasan materi yang terakhir yaitu mengenai apresiasi sastra Bali. Dalam pengembangan suatu karya sastra, perlu adanya apresiasi yang mengarahkan karya sastra tersebut ke arah yang lebih baik. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memberikan sebuah penghargaan bagi pengarang maupun sastrawan yang telah menghasilkan karya sastra bagi masyarakat Bali. Hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengapresiasi suatu karya sastra Bali adalah dengan membuka pekan sastra yang memuat 6 kegiatan utama, yaitu bedah buku sastra, pemilihan penulis aksara Bali, pemilihan pendongeng Bali, penghargaan sastrawan Bali, pemilihan kelompok drama modern, dan festival musikalisasi puisi.
Melalui Pekan Sastra tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pembinaan dan pengembangan sastra Indonesia khususnya di Bali. Selain itu, acara ini juga mampu menumbuhkan motivasi generasi muda dalam meningkatkan minat, kompetensi, dan bakatnya terhadap sastra Bali. Gambar ini merupakan contoh apresiasi sastra Bali yang memberikan penghargaan terhadap 2 sastrawan dalam Pekan Sastra pada tahun 2019. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup pendidikan bahasa Bali. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.